advance itu pet. Ini mau saya. Udah, diam di sini. Gak bisa ini bergerak terus ini. Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Aduh, hari ini berangin sekali. Tolong angin. Mau pegangin. Dan dingin sekali pemirsa, tapi tentu saja kami tetap setia untuk membahas topik apa nih minggu ini yang lagi seru. Terus terang saya sangat tertarik untuk membicarakan masalah sapi ya, karena di Indonesia sedang ramai dibicarakan masalah penyuapan dan korupsi terkait dengan sapi itu loh, Pet. Politik dagang sapi jadi suap sapi beneran. Dagang sapi jadi daging sapi. Tapi masalahnya tidak ada padanannya dengan di Indonesia. Ya, dengan di sini. Di Amerika maksud saya. Karena di sini nggak bisa mau suap-suapan sapi karena kuota sapi aja nggak ada, kuota daging sapi nggak ada. Karena gimana? pasar bebas di sini pasar bebas, betul. Jadi ngomongin apa kalau kita, waduh, sebelum kamu tertiup angin. Kamu sampai ada air matamu keluar loh. Sampai ingusan. Gimana? Kita akan bicara masalah isu lama dan tradisional, masalah gun control ya, masalah kemitraan senjata api, karena sampai sekarang kita lihat bahwa kemarin juga masih berlangsung ini dengar pendapat di Senat ya. Kemudian mengenai juga reformasi undang-undang kepemilikan senjata api. Dan sementara kita tahu juga politisi berbusa ngomong masyarakat warga banyak yang masih bersatuan. Paling tidak kasus 3 kan, satu yang penembakan di Phoenix, Arizona, kemudian di Alabama, dan juga satu lagi di Chicago. Dan di Chicago ini juga menarik Pak, karena korbannya ini adalah seorang anak perempuan 15 tahun yang menjadi mayoret dalam acara pelantikan Presiden Obama kemarin, beberapa minggu sebelumnya. Jadi memang benar-benar tragis. Mungkin bagi warga Indonesia juga masih heran, kenapa sih kesan yang di TV bahwa orang Amerika senang tembak-tembakan seperti di film Cowboy itu ada benarnya gitu loh. Ada benarnya memang, karena secara statistik ya, jumlah senjata api di Amerika Serikat itu lebih dari 270 juta yang dimiliki oleh sipil. Jadi hampir sama dengan jumlah penduduknya. Betul, hampir 1 senjata per kapita. Kemudian secara statistik orang yang terkena tembakan, ini di luar menembak diri sendiri atau bunuh diri ya, setiap harinya 285 orang. Setiap harinya. Dan yang meninggal dunia setiap harinya 35 orang. Jadi memang mengerikan. Satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden Obama kan tujuannya untuk mereformasi, tapi kan dari dulu itu kan sudah ada, tetapi tidak pernah berhasil karena ada ganjalan politis, ada lobby-lobby dari yang pro senjata api yang sangat kuat sekali. Jadi apakah ini kemungkinan akan berhasil juga atau jalan di tempat dan tidak ada pemecahan apa-apa? Inilah yang harus dijelaskan mungkin ke pemirsa Indonesia ya. Kenapa sih susah banget untuk bisa mengendalikan kekerasan bersenjata di Amerika Serikat? Susah sekali untuk mengeluarkan undang-undang yang bisa membatasi kepemilikan senjata api. Karena pertama-tama itu legal, dilindungi konstitusi, amandemen kedua, dan bagi rakyat Amerika hak membela diri, hak memanggul senjata itu sakral kan, ibaratnya hampir sama sakralnya seperti kebebasan berpendapat. Karena sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Nah, apakah ini bisa berhasil atau tidak? Kan banyak tuh ya item-itemnya yang ingin dimajukan. Mungkin yang akan lolos paling tidak adalah universal background check. Kamu kalau mau beli senjata harus dulu. Diperiksa. Apakah selama ini nggak diperiksa? Mungkin selama ini harusnya diperiksa, tapi banyak celah-celahnya gitu. Terus kemudian juga kalau nggak salah ada usulan bahwa pelarangan senjata serbu. Ya. Karena selama ini untuk apa gitu kan, ada itu memang alasannya logis ya untuk melarang itu, tapi juga banyak orang berpendapat sebenarnya yang banyak membunuh bukan senjata serbu, malah senjata pistol itu gitu loh. Jadi senjata serbu itu yang kayak misalnya AK-47 terus yang semi otomatis tadi, karena yang otomatis sudah dilarang sebenarnya. Betul. Tapi ya itu lobby pro senjata itu sangat berpengaruh dan sangat kuat sekali dalam politik Amerika. Yang namanya National Rifle Association atau NRA ini begitu banyak uangnya, begitu banyak pengaruhnya dari pemilu tingkat lokal sampai pemilu tingkat presiden, dia bisa mempengaruhi. Meskipun dengan kasus yang kemarin justru semakin setelah tragedi biasanya malah penjualan senjata api meningkat. Karena nanti takut ada aturan yang akan memperketat. Ini memang logikanya terbolak-balik, memang mungkin bagi warga non Amerika susah memahami. Ini kok semangat terbang lagi ini. Oke lah, begitu pemirsa kira-kira penjelasannya. Sebetulnya kami masih ingin menjelaskan, tapi nanti hidungmu sudah merah. Sudah merah juga. Jadi sebenarnya sudah tidak memungkinkan untuk terus ngobrol ini. Jadi kayaknya harus pamit dulu. Kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda minggu depan. Untuk sementara ini kami kembalikan ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.